Perkenalkan, nama saya Liana Mama Rizinin, NIM 180 321 100 153, penyuluhan pertanian kelas A. Kegiatan pertanian sudah ada sejak lama keberadaannya di Kabupaten Magelang ini. Dengan meningkatkan produksi pada perluasan lahan atau produktivitasnya tidak menjadi jaminan memberikan keuntungan bagi petani. Maka dari itu, produktivitas tinggi pertanian di Magelang tidak begitu banyak membantu meningkatkan pendapatan petani karena kecilnya penguasaan lahan pertanian sehingga mengakibatkan penyempitan lahan serta usaha taninya tidak efisien dengan penggunaan sarana produksi atau disebut juga dengan saprodi. Petani juga kesulitan dalam pemenuhan modal. Maka dari itu kenyataannya berakibat pada suatu kondisi di mana petani tidak mampu hidup secara layak apabila hanya mengandalkan penghasilan usaha taninya. Maka dari itu perlu program dari penyuluhan untuk membantu permasalahan tersebut. Karakteristik wilayah. Di Kabupaten Magelang mempunyai luas wilayah 108,573 hektar atau 33,4%, dan ketinggian wilayah dari pemukiman laut berkisar antara 154 mdpl sampai 3296 mdpl. Secara umum morfologinya merupakan dataran tinggi dan dikelilingi oleh gunung-gunung, yaitu diantaranya Gunung Merapi, Gunung Merabu, Gunung Sumbing, Gunung Temulaya, dan Gunung Andong. Iklim di Magelang termasuk B1 atau Oldeman, yang mana menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang cocok untuk dibudidayakan semua komoditas pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan. Karakteristik penduduk. Penduduk di Kabupaten Magelang terdapat 1.181,916 jiwa yang terdiri dari laki-laki 593,949 jiwa dan perempuan 587,967 jiwa. Dengan kepadatan penduduk di Kabupaten Magelang 1.089 jiwa. Kelembagaan. Dalam mensejahterakan rakyat di Kabupaten Magelang, yaitu terdapat beberapa kelembagaan petani sebagai pendukung untuk keberhasilan program, yaitu diantaranya kelompok tani, gapoktan, dan wanita tani, dan masih banyak lainnya yang tergolong ke dalam kelembagaan petani. Untuk itu, dengan adanya ini, diversifikasi dalam memantapkan ketahanan pangan serta mensejahterakan petani yang ada di Kabupaten Magelang. Potensi. Salah satu faktor untuk mendukung perkembangan pesatnya pertanian di Kabupaten Magelang yaitu dengan membudidayakan komoditas pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Komoditas utama yang diproduksi pada Kabupaten Magelang yaitu diantaranya padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. Kabupaten Magelang merupakan penghasil padi terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu, mayoritas pekerjaan pada sektor pertanian mencapai 42% di Kabupaten Magelang. Isu permasalahan di lokasi penyuluhan. Yang pertama yaitu sempitnya lahan yang dikuasai oleh petani, yang mana setiap tahun 1 hektar sawah pertanian dialihfungsikan sebagai lahan kering atau non pertanian. Yang kedua yaitu lemahnya posisi tawar petani. Yang ketiga yaitu tidak efisiennya dalam pengelolaan usaha tani, di mana teknologi produksi pertanian yang diterapkan petani belum mampu untuk meningkatkan produktivitas di Kabupaten Magelang. Yang keempat yaitu daya saing komoditas pertanian. Pada komoditas pertanian lemahnya akibat dari penyempitan lahan, sehingga petani menanam komoditas sesuai dengan keadaan lahan. Yang kelima yaitu lemahnya dalam akses modal dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia petani. Di dalam sumber daya manusia petani hanya 42% yang
menjadi petani atau yang mengelola pertanian. Maka dari itu perlu perhatian besar agar meningkatkan kesejahteraannya. Isu strategis. Pada Kabupaten Magelang, permasalahan yang terjadi yaitu dengan sempitnya lahan yang dikuasai oleh petani karena sebagian dari lahan pertaniannya dijadikan lahan non-pertanian. Maka dari itu di Kabupaten Magelang tidak produktif serta daya saing yang rendah. Lahan pertanian merupakan lahan yang ditunjukkan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani, yang mana sebagai sumber mata pencarian bagi petani. Rencana kegiatan penyuluh yang pertama yaitu fokus group discussion, yang mana mengenai perkembangan program penyuluhan pada 4 komoditas utama dari pertanian, yaitu tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan besar dan kecil, perkebunan dan kehutanan yang akan dilaksanakan pada Januari 2021. Yang kedua yaitu pemberian materi mengenai tujuan berorientasi di bidang agribisnis yang akan dilaksanakan pada Januari 2021 sampai April 2021. Yang dimana rentetannya yaitu yang pertama agribisnis dan pasar modal usaha pertanian. Yang kedua, hama penyakit tanaman dan ternak, ketahanan pangan, konservasi lahan dan hutan, modal usaha pertanian, pasca panen dan pengolahan hasil, pengembangan pertanian organik, peningkatan kapasitas sumber daya petani, produksi dan produktivitas pertanian, irigasi dan perairan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyuluhan. Yang ketiga yaitu penguatan kelembagaan yang mana dilaksanakan pada April 2021 yang lebih meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Magelang.